Engkau sungguh baik Tuhan. Namamu berkuasa, namamu luar biasa, namamu ajaib, namamu menyembuhkan, namamu memulihkan kami. Amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Yang percaya boleh tulis di live chat. Dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Setuju? Katakan dalam nama Yesus. Sama-sama kita nyanyikan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sama-sama. Nama Yesus, amin. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Amin. Namamu dahsyat Tuhan. Namamu hebat buat kami. Kami kagum akan Engkau. Namamu berkuasa Tuhan. Sanggup menolong, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup menyelamatkan kami. Sekali lagi katakan bersama. Amin. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Aku percaya Yesusku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku, dan aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan menyembuhkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku ajaib. Kau turun tangan memulihkan
percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku, Kau turun tangan memulihkanku, Kau turun tangan memberkatiku. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, senang sekali boleh bersama dalam ibadah bersama jemaat Tuhan Revival Worship Church. Senang sekali Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami. Apa kabar semuanya? Dan Bapak Ibu boleh tulis di live chat, God is so good, atau Tuhan sangat baik, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita semangat sekali karena kita percaya bahwa firman Allah adalah kekuatan. Jadi ketika kita perlu kekuatan, kita akan di-recharge again dengan kekuatan dari firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa yang Engkau beri buat setiap kami. Kami boleh bersama beribadah dan kami berdoa Tuhan. Hari ini adalah hari yang Kau jadikan, hari yang Kau siapkan berkat-Mu. Kau berkata bahwa rahmat-Mu, berkat-Mu baru, new every morning, baru setiap hari. Kami siap menerima berkat Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, tapi kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Kami berdoa Roh Kudus menuntun kami dimanapun kami berada, menjamah hati kami, dan kami buka hati kami untuk setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan yang saya beri tema, ketika engkau ingin menyerah. Saudara, jadi statement ini sangat luar biasa karena setiap orang pasti pernah mengalami ada momen-momen dalam hidupnya ketika kita ingin menyerah. Saudara, ada seseorang yang berkata seperti ini, bahwa ketika seseorang ingin menyerah, sesungguhnya itu adalah suatu momen di mana orang itu sudah sangat dekat dengan namanya kemuliaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan mungkin sesuatu pintu yang tertutup yang akan terbuka. Sudah sangat dekat. Sebab itu salah satu cara daripada kita tahu kekuatan musuh, ingin supaya kita menyerah, karena dia tahu sebentar lagi ada mujizat, sebentar lagi ada pertolongan Tuhan, sebentar lagi dia katakan bahwa sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, orang yang ingin menyerah bukan karena dia juga lemah. Ada orang yang cukup kuat juga, tapi kenapa ada orang-orang juga ingin menyerah? Karena iblis tidak mau kita menggenapi rencana Allah. Karena iblis menginginkan kita menyerah sebelum kita melihat kemuliaan Allah, bahkan terlalu dekat untuk kita melihat janji Allah, bahkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Nah saudara, orang yang menyerah juga bukan adalah orang yang lemah. Saya katakan tadi, karena orang yang kuat pun bisa menyerah saudara. Orang yang juga mungkin mengenal Tuhan bisa ada di titik-titik ketika kita tidak melihat banyak hal secara kasat mata, dan membawa kita mungkin kehilangan pandangan yang jelas untuk melihat apa yang terjadi di depan, apa yang Tuhan mau buat. Bahkan kita tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Itu yang membuat kita kehilangan arah, kehilangan pegangan, dan cenderung kita ingin menyerah. Saudara, ada dua tokoh dalam Alkitab yang saya ingin bagikan, bahwa ini adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, nabi-nabi yang dahsyat. Tetapi saudara, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa mereka pernah ada di momen yang benar-benar yang mereka pada lowest level mereka, di level yang terendah mereka. Dan ternyata mereka sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Mereka hampir menyerah, bahkan cenderung menyerah, dan mereka bahkan pernah dalam satu fase kehidupan mereka, mereka seperti tidak melihat Tuhan, bahkan mengambil keputusan-keputusan
yang cenderung hampir nyaris salah mengambil keputusan. Sebab itu saudara, kita ikuti bersama-sama Bapak Ibu. Anda boleh tulis di live chat, saya tidak akan menyerah. Saudara, ini salah satu perkataan iman yang seharusnya menjadi perkataan setiap orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah seorang nabi yang luar biasa, Nabi Elia. Saudara, kita tahu bersama bahwa Nabi Elia ini adalah, dia terutama melayani pada zaman pemerintahan Raja Ahab, maaf saudara. Dan ini adalah salah satu raja Israel yang terkenal ya, bukan raja yang baik, tapi raja yang cenderung jahat atau yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, Nabi Elia ini ada di zaman itu dan terkenal bahwa dia sempat mengalami pertentangan, bahkan adu dengan nabi-nabi Baal yang sekitar 450 orang. Dan kemudian nabi-nabi palsu ini itu bisa dikalahkan oleh Nabi Elia, saudara. Tetapi yang saudara bayangkan, ini Elia kemudian barusan menang. Elia ini barusan melihat hal-hal yang sangat spektakuler. Tapi saudara, bukan berarti kemudian dia tidak pernah lemah. Saudara, ketika dia kemudian membuat perkara-perkara yang luar biasa dengan pertolongan Tuhan, pastinya saudara, dengan kemudian dia membunuh 450 orang dari nabi-nabi palsu ini. Saudara, apa yang terjadi? Kemudian Isabel, yaitu istri Ahab ini, yang membawa penyembahan saudara berhala ya Baal ke Israel. Saudara, kemudian menjadi murka, marah, dan dia ingin membunuh Nabi Elia yang baru saja melihat perbuatan Allah yang dahsyat, yang baru saja menyaksikan tangan Allah yang dahsyat, dan baru saja merayakan kemenangan yang luar biasa. Saudara lihat, orang yang hebat, orang yang melihat mujizat Tuhan, bukan berarti mereka juga tidak pernah menyerah. Mereka juga orang biasa seperti Anda dan saya. Suatu waktu mereka bisa ada di momen terendah hidupnya dan bisa ingin menyerah. Saudara, seorang nabi yang luar biasa, saudara, sehingga dia dalam sangat ketakutan. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19 sampai 40, Bapak Ibu boleh baca di rumah, mungkin boleh menjadi perenungan nanti. Dia menjadi sangat ketakutan, saudara. After itu dia habis membunuh nabi-nabi palsu ini, 450 orang. Ini bukan ukuran yang sedikit, ini besar sekali dan dengan keajaiban, kedahsyatan, spektakuler yang luar biasa. Tapi ayat selanjutnya dikatakan dia sangat ketakutan dan dia terpaksa dia pergi ke Gunung Horeb. Buat apa? Bertemu dengan Tuhan. Saudara, di sini dikatakan bahwa ketika dia bertemu dengan Tuhan, memang dia dalam keadaan putus asa. Dia bahkan berkata, aku mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, saudara, kita bisa saja menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang membingungkan, masa-masa yang kita tidak melihat tangan Allah bekerja di sana, bahkan masa-masa yang kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Saudara, mungkin kita sedang ada di musim yang sulit, bahkan saudara tidak melihat Tuhan ada di sana. Tuhan sedang bekerja apa, bahkan apa yang Tuhan sedang kerjakan, Anda kehilangan pandangan. Saudara, seperti Nabi Elia, yang dilakukan Nabi Elia dalam keadaan putus asa, dia ke Gunung Horeb, dia ingin bertemu Tuhan. Dalam keadaan putus asa, saudara, Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4. Dia berkata seperti ini. Ayatnya berkata, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, enough. Sekarang ya Tuhan, ya dia dalam keadaan putus asa, dia ke Gunung Horeb, dia lari, tapi dia ingin bertemu Tuhan. Bukankah ini sebenarnya adalah salah satu tempat pelarian yang benar, saudara? Dia mencari Tuhan, dia lari kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan putus asa. Poin yang pertama yang saya
dapatkan dari ayat ini? Sesusah-susah hidup kita, semenderita-menderita hidup kita, seputus asa, Bapak Ibu Saudara, jangan lari kepada duniawi, jangan lari kepada orang yang salah, jangan lari kepada dukun-dukun, jangan lari kepada orang yang kemudian memberikan masukan yang tidak sesuai firman. Alkitab mencatat, larilah kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Amsal, Tuhan itu adalah tempat pelarian, tempat di mana orang benar berlari dan kemudian mendapatkan kekuatan. Saudara, jadi ketika dia berlari kepada Tuhan, ini adalah salah satu momen yang membuat Elia, dia bisa cerita semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia bilang enough. Dia ingin mati saja. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu Saudara, kita lari kepada Tuhan sudah benar. Dan kemudian yang dilakukan oleh Elia, memang dia sepertinya mengucapkan perkataan yang kurang baik, tetapi itu masih jauh lebih baik daripada kemudian dia mengambil keputusan yang salah, lari dari Tuhan. Ya, ada banyak orang ketika mungkin dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kita punya alasan untuk kecewa dengan Tuhan, banyak dasar kita bisa argue dan kemudian bisa meninggalkan Tuhan, dan kemudian lari jauh dari hadirat Tuhan. Itu yang membuat kita kemudian tidak mendapatkan pertolongan. Elia dalam keputusasaannya, dalam keinginannya untuk menyerah, sudah di bawah titik, sudah benar-benar sudah di bawah paling rendah hidupnya, saudara. Tapi dia boleh berkata jujur di hadapan Tuhan, Tuhan, aku kecewa, Tuhan, enough, aku gak mampu lagi. Dia bilang, ambil nyawaku, aku gak pengen hidup lagi, karena aku tidak lebih baik dari orang-orang yang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam kesendirian, dalam keputusasaannya, Elia sedang memberanikan diri. Dengan semua kelemahan, sisa-sisa batas kekuatan, dia ingin berkata jujur di hadapan Tuhan, Tuhan, aku gak mampu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata jujur kepada Tuhan, bukan tidak boleh, saudara, boleh. Tapi ketika kita berkata-kata jujur ke hadapan Tuhan, jauh lebih baik daripada ketika saudara meninggalkan Tuhan. Jauh lebih baik daripada saudara ketika saudara kemudian berhenti mempercayai Tuhan. Memang kelihatannya ironis sekali, karena Elia sempat berkata, Tuhan, aku mau mati, aku sudah gak kuat, percuma aku hidup. Tapi dia talk to him, dia bicara kepada Tuhan. Saudara, seharusnya memang tidak demikian. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, nangis. Saudara mau nangis, saudara mau berteriak kepada Tuhan, gak apa-apa. Tapi hindari perkataan-perkataan yang kemudian menyakiti Tuhan, perkataan yang meneror Tuhan, perkataan yang kemudian perkataan yang negatif. Mungkin ya udah aku mati aja, ya udah, mungkin kita hindari yang seperti itu. Tapi mungkin pada saat itu secara manusiawi, saudara, Elia memang ada di titik-titik yang paling tersulit dalam hidupnya. Saudara, apa yang akan kita pelajari? Tuhan tempat pelarian kita. Jangan lari ke tempat yang salah. Dan yang kedua, jujur dengan Tuhan, tapi datang dengan penyerahan diri, dengan kerendahan hati, dan dengan hati yang kita buka kepada Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan, aku gak tahu harus buat apa. Itu yang akan kemudian menyentuh pintu surga, saudara. Tapi Tuhan kita, Tuhan penuh belas kasihan. Itu pun Tuhan kemudian memberi makan kepada Elia, menghibur hati dia. Dia katakan bahwa dia menguatkan, dan kemudian dikatakan makan, kalau enggak kamu enggak kuat. Kamu bangun, kamu minum, karena perjalananmu masih jauh. Jadi saudara, dia menghibur, dia memberi kekuatan. Yang ketiga, saudara, yang kita pelajari bahwa Tuhan itu tidak pernah membuang umatnya. Tuhan itu selalu menghibur kita, selalu menegakkan kita. Yang tadinya sudah lemah, letih, lesu, yang sudah tertunduk, dikatakan lututnya goyah,
Saudara, kalau Anda lari kepada Tuhan, Anda ada di alamat yang benar. Kalau Anda lari kepada Tuhan dan berkata jujur dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, dengan meminta belas kasihan dan pertolongan Tuhan, Dia akan menguatkan, Dia akan meneguhkan, Dia akan menguatkan kaki yang tadinya engkau sudah tidak mampu untuk berdiri, berpijak di atas kaki kita. Saudaraku yang kekasih, dan Alkitab mencatat Tuhan menghiburkan dia, Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian ada tokoh yang kedua, yaitu tokoh Nabi Yeremia. Saudara, ini nabi yang sangat luar biasa, nabi yang vokal, nabi yang berani speak up, saudara, pada zamannya. Nabi ini dia ada pada zaman pemerintahan di 5 raja Yehuda, yaitu Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia. Itu dalam Yeremia 1 ayat 1-3. Di situ dicatat bahwa nabi ini adalah nabi yang luar biasa, nabi yang diutus Tuhan ketika dia memberontak. Artinya dia nggak berani. Dia bilang, Tuhan, aku ini tidak pinter, aku ini takut, aku ini masih muda. Tapi Alkitab mencatat, saudara, kalau kita membaca sebentar, saudara, saya buka. Ketika Yeremia dipanggil Tuhan, dia adalah orang yang sangat takut, saudara. Dia katakan seperti ini dalam Yeremia 1. Dia katakan ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah kenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi ayat ke-5, ayat ke-6, apa kata Yeremia? Maka aku menjawab, Tuhan, kayak ya elah Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau aku utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut, ayat 8, kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat selanjutnya, Tuhan ulurkan tangannya, menjamah mulutnya, dan dikatakan bahwa sesungguhnya, ayat 9, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan ayat selanjutnya dikatakan, ketahuilah sejak hari ini aku mengangkat engkau. Tapi saudara, apa yang terjadi? Selama 40 tahun Nabi Yeremia kemudian dipakai Allah, diutus Allah. Dia menjadi orang yang sangat vokal pada zamannya, saudara. Tapi kemudian saudara, selama 40 tahun itu dia merasa bahwa tidak ada hasil dari pelayanannya, karena orang Israel tidak bertobat, keras hati. Dia katakan bahwa mereka adalah orang-orang pemberontak. Mereka tidak mendengarkan firman Allah, tidak mengindahkan firman Allah. Sehingga ada pada satu momen dikatakan dia mengalami tekanan yang hebat. Dia merasa gagal, dia merasa bahwa orang mempersalahkan dia, memfitnah. Bahkan kemudian Yeremia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, hamba Tuhan yang hebat itu masih bisa merasakan sepertinya ingin menyerah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah sungguh-sungguh saja ketika mengalami masa yang tersulit, itu bisa juga mengalami sepertinya kehilangan kekuatan. Apalagi kita saudara yang mungkin masih perlu banyak untuk berjuang. Saya dan saudara sama-sama kita berjuang. Saudara, kita masih perlu untuk mendekat orang yang sudah sangat luar biasa saja. Dia masih perlu untuk memperoleh kekuatan, masih perlu belas kasihan Tuhan, masih perlu sokongan dari surga. Apalagi kita saudara, saya secara pribadi sadar betul saya perlu Tuhan, saya perlu kekuatan Tuhan. Kalau saya tidak ada Tuhan yang membackup saya, yang memberi kekuatan saya, saudara, saya mungkin tidak akan mampu juga untuk menghadapi setiap kesulitan ataupun hal-hal yang sangat berat dalam hidup saya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, kita sama. Sebab itu saudara, kemudian dia dianggap musuh oleh bangsanya. Padahal saudara, Yeremia ini adalah nabi yang luar biasa. Dia tangisi saudara. Ini seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang sudah berjuang. Dia speak up, dia cerita, dia bagikan firman Allah. Karena dia pegang janji Allah ketika Tuhan menjamah mulutnya. Engkau akan berbicara dan engkau seperti akan menumbuhkan semua hal-hal yang sudah rubuh. Engkau akan bangun kembali. Tapi saudara, kemudian dia mengalami keputusasaan karena orang-orang memfitnah. Dia dimasukkan ke dalam penjara, diputar balikan fakta. Dan saudara, kemudian dia merasa ingin mati juga. Dia merasa bahwa sampai ada satu statement saudara dalam Yeremia 20 ayat 14 sampai ke 18. Dia kemudian mengutuk hari kelahirannya. Saya baca sedikit saudara. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarkanlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Saudara, ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat sepertinya bertolak belakang.
Bapak Ibu Saudara, saudara baca ayatnya, dia katakan, terkutuklah orang yang membawa kabar kepadaku, kepada Bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Saudara, dan masih ayat-ayat yang lain. Ayat terakhir dikatakan, saudara, dikatakan, mengapakah gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku berlalu dalam malu. Ini ayat terakhir 18. Saudaraku yang kekasih, Yeremia saja yang sudah melayani hingga akhir hidupnya, saudara, dia juga pernah ada di momen dalam perjalanan kurun waktu pelayanan dia kepada Tuhan. Dia mengalami kesendirian, dia mengalami putus asa. Sebab itu, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi ini? Satu, kita tahu ternyata kita tidak kebal dosa, kita tidak kebal dengan masalah. Semua orang sama, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus. Saudara, apa yang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan? Mungkin kita secara teknis, kita yang paling pertama kita datang kepada Tuhan, dan kemudian kita mulai merubah cara pandang kita, bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita punya Tuhan yang berjanji bahwa Dia itu tidak meninggalkan kita. Itu yang harus kita ingat. Tuhan kita itu ada ketika kita dalam keadaan sukses, ketika kita melihat mujizat, bahkan ketika kita dalam keadaan sepertinya gagal, sepertinya semua yang kita kerjakan tidak ada hasilnya. Yeremia 20 ayat 11, dia berkata seperti ini, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Can you imagine that? Saudara, ini sangat bertentangan sekali kan, saudara. Yeremia 20 ayatnya yang ke-11, saudara, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan, saudara. Jadi ternyata dia yakin sekali bahwa Tuhan tuh menyertai dia dengan luar biasa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menyertai dia dengan dahsyat. Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah terlepas dari kehidupan yang melekat dengan sumbernya, dengan Tuhan kita. Karena cuma Dia sumber. Ketika handphone mati, kita charge kemudian hidup kembali. Ketika kehidupan kita sepertinya mau mati, mau menyerah, dekatkan hidup kita kepada sumbernya, melekat lagi kepada sumbernya, dan engkau akan di recharge again. Engkau akan dihidupkan kembali, engkau akan dibangkitkan kembali. Yang tadinya sudah tidak berfungsi, sudah mati, kemudian bisa dihidupkan kembali. Ada satu ayat berkata, Mazmur 13 ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Loh, dia bilang, Tuhan jawab aku dong Tuhan. Mungkin doanya selama ini lama sepertinya Tuhan tidak jawab. Dan firman Allah berkata, jawablah aku ya Tuhan. Dia katakan, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, saudara. Jadi Daud berkata, Tuhan lihat aku Tuhan, jawab aku. Supaya apa? Supaya buatlah mata aku bercahaya. Mungkin udah lesu, orang kayak ingin menyerah, itu udah kayak, ya udah tawar hati, ya udahlah, ya kayaknya sudah kehilangan semangat. Sebab itu dia bilang, Tuhan pandang aku, artinya Tuhan temui aku, Tuhan jawab aku, lihat aku, supaya buat mata aku ini bercahaya lagi. Mata yang bercahaya artinya kita ada excited, ada semangat kembali, saudara, untuk tidak menyerah. Karena dia katakan, supaya jangan aku tertidur. Orang yang tertidur rohaninya, kemudian step selanjutnya dia akan mengalami mati rohani. Sebab itu saudara, apa salah satu ayat yang saya akan bacakan juga, saudara, dikatakan bahwa dalam Mazmur 118 ayat 24 dalam terjemahan bahasa Inggris, this is the day which the Lord has brought about, we will rejoice and be glad in it. Jadi pertama, ketika kita berkata kepada Tuhan bahwa, oh aku percaya bahwa Yeremia berkata, aku percaya bahwa Tuhan itu menyertai aku. Dia katakan, Tuhan itu ada bersama dengan aku. Saudara, ketika kita percaya, maka itu yang akan terjadi. Saudaraku yang kekasih, dia katakan bahwa ketika Yeremia meyakini bahwa ternyata dia tidak ditinggalkan, dia katakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah.
pahlawan yang gagah artinya pahlawan itu bisa menangis. Pahlawan itu bisa merasa sedih, bisa merasa sendiri. Ketika saudara melihat dalam film-film ada orang-orang yang menjadi tentara dan kemudian temannya mati, dia nangis saudara. Bukan dia gak pernah nangis, tapi kemudian dia melanjutkan perjuangannya. Dan dia sampai titik darah penghabisan, dia tidak akan menyerah. Karena pahlawan itu memang mereka memiliki sudah dipersiapkan bahwa mereka tidak akan undur sampai mereka melihat kemenangan. That's why we call hero, pahlawan. Dan ini menjadi suatu yang berbeda karena Yeremia dalam ketakutannya, dalam kesendiriannya, dia bilang bahwa dia itu dijadikan Tuhan. Dia katakan Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Saudara, kita perlu confident ketika ingin menyerah. Perlu mendatangi Tuhan dan memutuskan bahwa aku tidak akan menyerah. Setuju boleh katakan, aku tidak akan kecewa. Itu yang kemudian merubah secara signifikan suatu kehidupan kerohanian kita. Suatu cara pandang kita berubah total. Ketika dokter memvonis, ketika pintu tertutup, ketika keadaan semakin buruk, getting worse, saudara, yang perlu kita lakukan, datang kepada Tuhan. Seperti Yeremia, dia datang kepada Tuhan. Elia, dia datang ke Gunung Horeb. Saudara, kemudian Yeremia, dia datang, memang dia argue dengan Tuhan. Tapi dia tidak argue dengan orang-orang yang di luar sana. Dia datang dengan penuh penyerahan. Mungkin memang dengan komplain, mungkin dengan statement-statement yang dalam kekecewaan, saudara. Tetapi dia datang kepada tempat yang tepat, saudara. Dia datang, dia berserah, dia curhat kepada Tuhan. Elia pun dia curhat kepada Tuhan. Sekalipun curhatnya itu mungkin ada perkataan-perkataan yang memang sudah dalam keadaan sangat kecewa, saudara. Tapi kemudian dia mulai rekonsiliasi dengan Tuhan, dia bereskan. Dan kemudian yang perlu dilakukan yaitu kembali bangkit, kembali melihat Tuhan, kembali bilang, Tuhan sinari aku supaya mata aku bercahaya, supaya aku excited lagi, supaya imanku bangkit. Kita melekat kembali dengan sumbernya, datang kepada Tuhan. Dan kita boleh berkata kepada Tuhan bahwa Engkau menyertai aku dan menjadikan aku pahlawan yang gagah, berani. Dikatakan gagah perkasa. Sebab itu orang-orang akan mengejar aku, akan tersandung. Musuh semua yang akan datang melintasi, menggagalkan rencana dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, Tuhan bisa buat mereka tersandung dan jatuh. Saudara, kita tidak akan dipermalukan. Saudara, orang benar jatuh, Alkitab mencatat bahwa dia bangkit kembali. Setuju boleh katakan amin. Karena Tuhan menopang. Jadi tangan Allah yang menopang. Kita mau jatuh, saudara, orang benar bisa jatuh, bisa. Orang benar bisa kepleset, Alkitab mencatat bilang bisa. Tetapi tidak akan selama-lamanya kita goyah atau jatuh. Karena ada tangan Tuhan yang menetapkan langkah kita, yang menopang kita. Yang mau jatuh, udah jatuh, kemudian dia topang, dia bangkitkan kita kembali, saudara. Sebab itu firman Allah berkata bahwa yang perlu kita lakukan, yang saya baca ayat yang terakhir ini, saudara, ini salah satu ayat yang seperti nubuatan. Salah satu cara kita memandang. Yang pertama tadi itu, yang kedua cara kita memandang dengan mata iman, saudara. Dia katakan seperti ini bahwa statementnya, we will rejoice and be glad in it. Jadi dikatakan this is the day. Loh, Tuhan sudah buat hari ini. Tapi kan Daud juga tidak tahu kalau sepanjang hari ini akan ada musuh yang datang, akan ada kesulitan. Mungkin akan ada orang-orang yang menyerang dia. Tapi dia boleh melihat dengan mata iman, saudara. Dia boleh melihat dengan cara pandang yang berbeda, saudara. Dan dia katakan bahwa we will rejoice and be glad in it. Kami akan bersuka cita sepanjang hari ini, saudara. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak menyerah? Mari melihat dengan mata iman yang jauh, bersuka cita untuk sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan di depan kita. Dan Tuhan akan melakukannya buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saya selalu ingat firman Allah, Bilangan 14 ayat 28, apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan lakukan. Dan saudara, Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan orang yang memang tidak juga mau bekerja sama. Sebab itu Tuhan selalu bilang, kalau engkau mencari, engkau akan mendapatkan. Kalau engkau meminta, engkau juga aku akan memberikan. Kalau engkau ketuk, kemudian ada respon dari surga yang berkata, pintu akan dibukakan. Jadi perlu action kita, perlu bagian kita. We will rejoice.
Kita akan bersukacita sepanjang hari. Kita akan bersukacita untuk sepanjang tahun yang Tuhan beri. Kita akan bersukacita sepanjang hari-hari yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Mungkin ada berapa di antara saudara menghadapi vonis. Ada berapa di antara saudara mungkin ada hal-hal yang Anda tidak tahu ke depan itu seperti apa. Tapi mari gantungkan harapan Anda dengan cara pandang jauh untuk melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Saudara, whatever you might be facing today, apa saja kita boleh menghadapi, harus dihadapi hari ini. Tapi saudara, keep on believing in God. Saudara, bahwa Dia itu sedang bekerja dan He is on your side. Dia di samping Anda. Dia tidak pernah jauh, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab mencatat Immanuel, artinya Tuhan di dalam Anda. Ketika Anda ingin menyerah, ingat Anda tidak sendiri. Ada pribadi yang lebih dahsyat ada di dalam saudara. Dan jangan pernah takut untuk lari kepada Tuhan. Setuju boleh katakan, boleh tulis di live chat, aku tidak akan menyerah, saudara. Karena apa, saudara? Kita menghadapi semuanya. Tidak berarti kita undur. Jadi saudara, orang yang pecundang kalau kita lari dari kenyataan. Tapi anak Tuhan, kadangkala saudara, kenyataannya tetap sama, tapi kita maju mendatangi kenyataan yang ada. Seperti Daud ketika dia mendatangi Goliat. Loh, dia tidak lari dari kenyataan. Kalau Anda baca ayatnya, bangsa Israel pada saat itu sudah lari pontang-panting baru dengan suara Goliat. Karena dia memang terkenal tingginya juga luar biasa. Dan dia adalah dari postur saja sudah kalah untuk orang-orang yang lain. Dan dari kehebatan juga, dari semua perlengkapan perangnya. Alkitab mencatat Saul aja takut, orang-orangnya pada saat itu juga takut. Tapi Daud, dia maju. Dia cuma pegang beberapa sesuatu yang kecil di tangannya. Tapi dia bilang, aku datang mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Arti kata semesta alam artinya Tuhan yang berperang ganti kita. Bapak ibu saudara, sebab itu apapun kita bisa hadapi hari ini, tapi engkau tidak pernah sendiri. He is on your side. Setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara yang mau percaya bahwa Yesus menyertai kita? Boleh tulis di live chat sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Katakan Immanuel, Tuhan menyertai keluargaku, menyertai aku, menyertai usahaku, menyertai hidupku. No matter what, tidak peduli apapun. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sedang mendapatkan pelajaran. Untuk pertama, ketika engkau ingin menyerah, ingat baik, lari kepada Tuhan. Dan kemudian mulai jujur dengan Tuhan. Pastikan dengan cara yang sopan, dengan cara kita cerita semuanya dan memohon belas kasihannya. Dan yang ketiga, saudara, kita harus tahu bahwa kita harus melekat kepada sumbernya, mendekat kepada Dia, dan saudara akan di-recharge. Engkau tidak akan mati, engkau tidak akan tertidur, engkau akan bangkit kembali. Dan kemudian miliki mata iman, cara memandang yang jauh. We will rejoice in it. Thank you for today, Lord. Thank you for this year. Thank you for this month. Thank you for this problem. Karena aku percaya, we will rejoice in it. Aku percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saya, dan aku akan menghadapi dan melihat sukacita yang daripada Tuhan, kekuatan. Aku melihat kemenangan yang luar biasa. Dikatakan bahwa aku mendatangi engkau Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan yang berperang ganti kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebab itu pilihan ada di tangan kita. Jangan pernah menyerah, karena kadang-kadang beda tipis, tinggal dikit. Kemuliaan Tuhan, mujizat, kebaikan Allah sudah sangat dekat dengan orang yang ingin menyerah. Berapa di antara saudara yang semangat hari ini? Boleh angkat tangan kita bersama-sama, kita sepakat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu bahwa kami terbatas, everyone has a limit. Tapi Tuhan kami tidak ada batasnya dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Hari ini kami mendapatkan pelajaran firman Allah bahwa ketika kami ingin menyerah, ternyata terlalu dekat mujizat, kebaikan, pintu yang terbuka. Ketika kami ingin menyerah, yang harus kami lakukan lari kepada Tuhan, run to Jesus, dan mulai cerita kepada Tuhan. Karena Yesus selalu berkata bahwa apa yang engkau mau supaya aku perbuat. Engkau selalu bertanya ketika ingin menyembuhkan orang, menolong orang. Dan ketika kami cerita kepada Tuhan, di situ terbangun koneksi. Di situ kami sedang ada dalam hubungan untuk melekat kembali dengan sumber, supaya kami tidak tertidur dan mati. Dan kemudian kami harus tahu bahwa Tuhan, engkau menyertai kami, menjadikan kami pahlawan yang gagah perkasa. Dan kemudian engkau membuat kami, hidup kami, untuk kami melihat bahwa ternyata Tuhan kami sedang
sedang bekerja. Apa yang kami tidak bisa lihat hari ini bukan berarti Engkau tidak bekerja, tapi Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang harusnya membuat kami bisa melihat dengan mata iman yang jauh. Dan kami mau belajar bersyukur, belajar menghidupi, belajar memperkatakan firman Allah. We will rejoice. Kami akan bersuka cita untuk semua yang Tuhan sudah lakukan. Dari tempat ini kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan tayang ini live maupun yang langsung dan menyaksikan ulang. Kami berdoa jika di antara kami ada yang sedang dalam keadaan tersulit hidupnya, tolong kami, kuatkan kami untuk tidak menyerah. Kalau ada di antara kami yang membutuhkan kekuatan, perlindungan, penghiburan, kesembuhan, mujizat, pintu yang tertutup supaya terbuka, kami berdoa biar Tuhan menjawab, meneguhkan dan melawat setiap kami. Kami terima kekuatan yang baru, kami terima anugerah Allah, kami mau bersuka cita. We will rejoice and be glad in it. Thank you for today, Lord. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Kami ucapkan syukur di dalam nama Yesus yang ajaib. Semua yang percaya sama-sama katakan amen, amen, and amen. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, terima kasih untuk semua dukungan untuk Revival Worship Church ya. Kalau dengan nama singkatnya Reward Church. Anda boleh tulis di live chat Revival Worship Church. Ada yang mau tulis juga Reward ya, Reward Church, artinya Revival Worship Church. Bapak Ibu yang rindu untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, puji Tuhan, praise the Lord. Kita sudah sangat dekat sekali dengan hari yang Tuhan buat. Jika Tuhan berkenan pada waktu Tuhan yang tepat, kami akan segera on site. Saudara, please pray for us. Dukung doa dan kami akan announce waktu Tuhan, rencana Tuhan. Kami pun percaya sekali dan kami percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Kami akan memberikan info nanti tempat di mana dan kapan. Bapak Ibu yang rindu untuk kita bertemu dalam hadirat Allah, jangan lupa dukung kami dalam doa. Dan saya percaya waktu Tuhan very soon untuk kita ada ibadah on site kembali setelah sekian lama kita online. Bapak Ibu mohon dukungan doanya. Dan Bapak Ibu yang ingin menabur dalam pekerjaan Tuhan, atau ingin memberikan persembahan, atau mengembalikan persepuluhan, ataupun ucapan syukur dan ingin mendukung juga operasional dari Revival Worship Church, ada nomor rekening yang tersedia di bawah. Anda juga bisa mentransfer dengan men-screenshot QR yang ada. Atau Anda juga ingin mungkin menabur untuk pekerjaan Tuhan, Anda boleh menghubungi juga nomor-nomor yang tertera. Bisa mentransferkan, menghubungi nomornya untuk supaya kami boleh berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus yang memberkati setiap taburan dan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, stay tune terus di Reward Church Official. Terima kasih sudah memfollow TikTok yang baru saja dibuat dari Reward Church Official. Saudara, itu puji Tuhan baru belum lama ya, mungkin belum sampai almost 1 month ya, belum sebulan, tapi setiap tayangan kontennya sudah ada yang 150.000, ada 70.000. Puji Tuhan, praise the Lord, to God be the glory. Dan juga Instagram Reward Church Official ya, Pastor Dave Novens ya, dan juga YouTube channel saya Jacqueline Selose Official, dan juga TikTok Jacqueline Selose, dan Instagram Jacqueline Selose Official. Sekali lagi thank you so much for joining us. Salah satu dari logo statement dari Reward ya, yel-yelnya yaitu Reward, semangat. Jadi thank you so much for joining us. Maju terus, jangan pernah menyerah. Reward, semangat. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, saya ingin berikan sebuah informasi bahwa Gereja Revival Worship Church akan memulai ibadah secara onsite. Tapi saat ini kami sedang mencari tempat untuk kami bisa beribadah secara onsite. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku ada informasi tempat untuk bisa kita pakai untuk ibadah, bisa informasikan kepada kami. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendukung secara dana supaya kita bisa memakai atau kita bisa menyewa tempat untuk tempat ibadah ini, saudara bisa mengirimkan ke rekening gereja yang tertera saudaraku di bawah ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus,
Penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semuanya dengan kelimpahan yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan.